Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom. Mari satukan hati sebelum kita mulai akan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mulai bersama-sama dalam doa. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Dan sebentar ketika kami datang dan kami hadir di tempat ini, kami sedang bawa hidup kami sedang bawa hati kami untuk datang menyembah Tuhan. Meninggikan Engkau Yesus yang adalah Raja di atas segala Raja yang bertakhta di dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, memberikan peneguhan bagi kami untuk kami melangkah dalam melalui setiap hari-hari yang ada di depan kami Tuhan. Untuk itu proteksi kami pada pagi hari ini, seluruh fasilitas yang kami pergunakan area di tempat ini Tuhan dalam penjagaan malaikat Tuhan senantiasa. Dan kami siap beribadah pada pagi hari ini, kami meteraikan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Surga menyanyi
kasih Tuhan. Layak dipuji disembah. Mari sama-sama agungkan Tuhan pada pagi hari ini. Dulu, sekarang, dan selamanya. sampaikan buat Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Namamu besar. JKI kakak sampaikan buat Tuhan pada pagi hari ini. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kaulah yang disembah, Yesus Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau satu-satunya yang layak disembah pada pagi hari ini, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sumber pengharapan, kekuatan kami, pengharapan kami di dalam-Mu, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, Bapa. Haleluya. Irana, Kau Allah yang layak disembah, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi Engkau Yesus Raja. Hosana, kami nyanyikan. Hosana, kami katakan. Hosana, sekali lagi. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kami katakan sekali lagi, layak Kau Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, Kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Sekali lagi segala puji dan hormat. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa
bagi Dia selamalah, bagi Dia selamalah, bagi Dia selamalah. Mari bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya, amin. Saudara berantusias menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini? Baru sedikit. Saudara berantusias bersemangat menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari saudara. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, kami katakan tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopang, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi ini saudara. Karena Dia yang memberikan jaminan dalam kehidupan saudara. Amin.
yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari kami katakan, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan. DKI kakak sama-sama katakan, come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. JKI kakak, sumber kuat. katakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang percaya bilang amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, kita mengangkat kedua tangan kita akan mendoakan bagi anak-anak kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat anak-anak kami berada di gereja anak. Tuhan akan membangun kerohanian mereka melalui mentor-mentor yang ada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melalui mentor-mentor yang ada, anak-anak akan diberkati, anak-anak akan
selalu membangun kerohanian mereka melalui kakak-kakak mentor yang ada Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, segala aktivitas mereka pada minggu ini kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan kepadamu dan kami serahkan juga pada kakak-kakak mentor yang ada Tuhan Yesus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Mari satukan hati bahwa hidup saudara ketika firman dibagikan pada hari ini, saudara diberkati dan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bagi diri saudara, biar panggilan Tuhan terus ada dalam kehidupan saudara sampai pada akhirnya. Kami katakan, oh ya Tuhan, hanya Kau yang mengenal setiap kami lebih dalam lagi Tuhan. Bapa, Aku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilihku, upahku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku
Katakan buat Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berdoa Tuhan, kami akan mengikuti panggilan Tuhan. Kami akan mengikuti apa yang jadi mau dan kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika firman-Mu diperdengarkan di tempat ini, kami berkata, aku mau dengar, aku mau mengikuti apa yang jadi mau Tuhan, kehendak dan panggilan-Mu. Dan kiranya apa yang hari ini kami bersama-sama komitmenkan, itu akan membuat Engkau disenangkan. Kami pakai waktu ini Tuhan, mengizinkan Engkau bekerja secara luasa di tengah-tengah kami. Engkau pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan berbicara, beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sediakan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Pasti kami diberkati dan pasti kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Bersemangat pagi hari ini. Amin. Karena kita akan mengakhiri bulan ini dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Katakan amin. Baik, kita akan memasuki tema minggu ini. Ini adalah tema terakhir dalam bulan ini. Kita akan berbicara tentang penjaga jiwa atau soul keeper. Kalau kita boleh belajar sepanjang bulan ini, maka didapati bahwa Tuhan sedang menyatakan mau dan kehendaknya atas kehidupan kita pribadi tempat ini, gerejanya dan komunitasnya tempat ini. Kalau kita bicara soal misi, tentang misi menjangkau jiwa, mengabarkan kabar baik, maka kita harus tahu bahwa itu adalah bagian yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan ketika kita menjadi orang percaya. Kalau kita berkata kaku mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi seseorang itu pasti mau melakukan apa yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Yang setuju katakan yes. Kalau kita berkata Tuhan aku mengasihimu, maka mau tidak mau kita harus tahu apa yang dimaui Tuhan, apa kehendaknya, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi yang utama jadi konsentrasi Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan sangat concern kepada jiwa-jiwa. Tuhan sangat cinta. Kalau orang bilang zaman sekarang cinta mati sama jiwa-jiwa. Bahkan apa yang terbaik, apa yang dia miliki diserahkan. Nyawa itu satu-satunya, tapi diberikan karena cinta. Saya memahami cinta Tuhan akan jiwa-jiwa ini dalam sebuah peristiwa Bapak Ibu. Suatu ketika saya diizinkan bersama-sama dengan teman-teman saya di STT Sengkakala. Ini adalah cerita beberapa tahun yang lalu ya, banyak tahun yang lalu begitu ya. Ketika saya masih mahasiswa, saya pernah dipercaya untuk bersama-sama dengan ke-9 teman saya untuk berangkat misi ke Kalimantan. Dan itu yang kami kunjungi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Termasuk rumahnya Kak Lisda. Iya, saya sudah pernah ternyata ke sana ya. Oke. Dan suatu ketika kami ada sebuah desa. Hari itu kami sedang melayani desa itu. Jadi kalau ceritanya misi kami itu 1 bulan.
Dan setiap hari kami berpindah tempat, dari desa ke desa, dari tempat ke tempat, dari Kalteng sampai Kalsel. Itu dalam waktu 1 bulan. Dan hari itu kami berada di satu desa. Kami ada di ibadah tengah minggu. Waktu itu kami sedang melayani bersama-sama dengan tim. Saya bersama dengan tim ada 5 orang. Kemudian tim yang satu itu dibelah menjadi 2 ya. Dan pembimbingnya adalah Mama Moy. Terima kasih Mami sudah lagu terakhir sudah selesai dan teman saya kemudian maju untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba-tiba ketika teman saya sedang berdoa untuk membuka firman Tuhan, ada segerombolan orang datang mengepung tempat ibadah yang kami gunakan, membawa obor, membawa senjata-senjata. Dan rencananya, ya setelah kami selesai dengan kejadian ini baru tahu, rencananya mereka mau menangkap kami. Dan entah apa yang dikerjakan, karena mereka membawa sajam. Dan itu jumlahnya banyak. Karena gedung ibadahnya itu sampai terkelilingi orang-orang itu. Ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya cuma, karena kami takut, ya saya sendiri takut, waktu itu saya duduk, saya tidak melayani, teman saya melayani firman, saya duduk di paling depan, bersama Bapak Pendeta, kemudian mungkin ada beberapa majelis yang keluar, mungkin berbicara dengan mereka atau bagaimana kami tidak tahu. Tapi yang pasti waktu kami di dalam itu, kami semuanya berdoa. Sampai pada titik saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Saya mengutip ayat kebenaran firman Tuhan. Saking gentarnya Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang di luar, mereka gedor-gedor, gembor-gembor gitu ya. Suaranya keras, bawa senjata tajam. Saya hanya bicara sama Tuhan begini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sampai titik itu Bapak Ibu Saudara, saking takut dan gentarnya. Di masa yang kritis itu menurut kami. Tapi ada hal ajaib yang terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Teman saya itu tiba-tiba dia berbicara dengan lantang, dengan keras, dengan berani. Karena saya mengenal dia bukan tipikal orang yang berbicara lantang seperti saya. Dia adalah walaupun cowok, tapi dia itu lemah lembut, bicaranya halus gitu ya. Tutur katanya halus. Dan saya tahu dia bukan jago improvisasi. Tapi hari itu, dia itu betul-betul bicara soal Injil. Tiba-tiba dengan suara lantang dia berkata begini, Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Ceritanya Bapak Ibu sebenarnya kami itu ibadah tengah minggu aja. Bukan KKR ya, bukan dalam rangka KKR. Tiba-tiba teman saya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bla 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 bla. Yang di luar ini semakin kencang, tapi teman saya itu semakin lantang. Dan kami tahu Bapak Ibu Saudara. Yang duduk ini kami tim tahu. Karena sepanjang kami mau melayani, kami akan duduk bersama. Kami akan membahas apa yang akan disampaikan. Dan hari itu bukan itu yang mau disampaikan. Tapi teman saya dipakai oleh Tuhan. Mulutnya diurapi, disertai oleh Roh Kudus. Dan dia berbicara hari itu tentang Injil Kristus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang itu kemudian, orang-orang yang ada mengelilingi kami, mengepung kami ini. Satu demi satu kemudian mundur. Dan setelah firman selesai, tidak ada lagi yang mengepung kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang saya pelajari dari sini begini Bapak Ibu Saudara. Begitu cintanya Tuhan akan jiwa. Hari itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini mau mati nih rasanya gitu ya. Tapi ternyata di balik hal yang tidak mengenakan itu, Tuhan itu tetap bekerja dan maunya setiap jiwa dengar akan Injil. Teman saya itu sampai diputar lidahnya. Semua teori, semua kerangka khotbah yang sudah disiapkan, tidak ada satupun yang keluar. Tapi hari itu dia berbicara dengan jelas, dengan lantang tentang Yesus kepada orang-orang yang mau menganiaya kami, mungkin mau membunuh kami. Dan kami
sekeluarnya dari tempat itu pertengahan minggu Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak Rabu atau Kamis, hari Minggunya kami diberitahu Bapak Pendeta melalui SMS, pada waktu SMS ya, bahwa ada beberapa orang yang mengepung kami datang ke ibadah hari Minggu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari situ saya melihat betapa cintanya Tuhan akan jiwa-jiwa. Di tengah ketakutan kami, seolah-olah kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mulut kami tercekat, mulut kami bisa saja bungkam. Tapi Roh Kudus tetap bekerja. Dan dia memakai teman kami dengan berani, dengan lantang memberitakan Injil. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami. Tapi hari itu kami menyadari, karena begitu besar cinta Tuhan atas setiap jiwa. Hari itu Tuhan mau setiap orang yang belum mengenal, yang ingin menganiaya orang Kristen, seperti apa yang terjadi pada Saulus. Tuhan mau menginsafkan mereka dan membuat mereka bertobat dan mengenal Tuhan, berbalik pada jalannya yang jahat, dan mereka kemudian diselamatkan. Katakan amin. Peristiwa itu mengingatkan saya terus, yang kemudian memotivasi saya pribadi untuk baik atau tidak baik waktunya, untuk kita itu berbicara soal kebenaran. Kebenaran itu bagaimanapun harus disampaikan. Setuju, katakan amin. Makanya ketika di gereja ini minggu lalu firman-Nya sangat keras, sangat menghajar kita. Apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah mengatakan ya ampun kok begitu banget? Atau berkata ya itu buat aku, ya itu makananku. Karena itu kebenaran, kebenaran itu harus disampaikan. Justru ketika kebenaran tidak disampaikan berarti gereja kita sedang tidak ada di track yang benar. Karena firman ini harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan. Karena apa? Kita itu dipanggil oleh Tuhan menjadi yang namanya penjaga jiwa. Apa itu penjaga jiwa? Oke, thank you. Saya kutip satu ayat di Yeskiel 33 ayat 7. Di situ disebutkan, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Lihat sebuah kalimat, Yeskiel dipanggil menjadi penjaga bagi kaum Israel. Pada waktu itu Yeskiel menerima panggilan Tuhan untuk menjaga kaum Israel. Untuk mengingatkan bangsa Israel dari jalannya yang jahat. Untuk mengingatkan bangsa Israel ketika ada bahaya. Pada waktu zaman Alkitab, penjaga itu ditempatkan di tembok-tembok yang tinggi. Ketika di malam hari, ya terutama di malam hari, ketika ada musuh datang, dari kejauhan mereka sudah lihat, maka mereka akan membunyikan tanda bahaya. Entah itu lonceng, itu trompet, apa saja yang digunakan sebagai tanda bagi mereka untuk ngerti ada bahaya. Itu penjaga. Dan Yeskiel mendapat panggilan yang sama, tetapi secara rohani Nabi Yeskiel dipanggil oleh Tuhan untuk membunyikan tanda bila Tuhan akan mengadakan perkara dengan umatnya. Dan tahukah kita Bapak Ibu Saudara, pesan yang sama hari ini diperdengarkan oleh kita. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan panggil kita untuk menjadi penjaga bagi jiwa-jiwa. Katakan amin. Apa sih tugas penjaga? Ya, tugas penjaga jiwa adalah kita memiliki, Yeskiel memiliki tanggung jawab untuk menjaga jiwa-jiwa dengan mengingatkan mereka untuk hidup benar dan tetap ada di jalan Tuhan. Jadi Bapak Ibu begini, ketika kita bicara soal menjangkau jiwa, ternyata tidak hanya kita cerita tentang kebenaran firman, tapi kita punya tanggung jawab. Setelah itu apa? Jadi Tuhan memanggil kita itu satu paket. Menjadi penjala manusia, menjadi penjangkau dan penjaga jiwa itu satu paket. Itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan. Karena kalau kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Betul? Setiap ketika kita menjangkau jiwa, Tuhan tidak berkata stop, pergi, jangkau jiwa, stop, udah. Tetapi ada kata ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, baptislah dan lain sebagainya. Jadi selalu ada langkah berikutnya setelah kita memenangkan jiwa. Setelah kita membawa orang kepada Yesus. Setelah kita menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang lain. Kita tidak hanya stop sampai situ. Tapi Tuhan melengkapi kita juga. Memanggil kita juga untuk menjadi penjaga jiwa-jiwa. Apakah sampai di sini kita semua paham? Katakan yes. Lalu apa kriteria seorang penjaga jiwa? Maaf ya. Ini pointer saya baru, asik ya. Jadi saya ini masih pertama kali mencoba, jadi bolak-balik ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, kriteria penjaga jiwa. Seperti tadi, penjaga ditempatkan di tembok, tempat yang lebih tinggi. Dan penjaga ini bukan orang-orang yang lemah saya pikir. Kalau kita lihat bodyguard mesti badannya tegap, betul? Punya keahlian minimal, bisa bela diri. Bisa memainkan senjata. Dan kita secara rohani sebagai seorang penjaga jiwa, kita harus punya kriteria ini. Kita harus lebih kuat dari yang dijaga. Untuk kita menjadi lebih kuat dari yang dijaga, itu bukan dengan kekuatan kita. Mungkin kita bisa melatih bela diri kita. Tapi lebih dari itu, kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang penjaga jiwa adalah ketika bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang konsisten. Maka disitulah letak kekuatan kita. Mengapa kita berani untuk mengabarkan Injil? Karena kebanyakan orang ditanya, kenapa belum menginjil? Takut. Kenapa belum menginjil? Malu. Kenapa belum mengabarkan kabar baik? Karena tidak tahu dan lain sebagainya. Karena takut, tidak tahu, malu. Kenapa bisa begitu? Karena hubungan pribadi dengan Tuhan belum dikerjakan dengan konsisten. Mungkin Bapak Ibu baca firman, yes. Mungkin Bapak Ibu berdoa, tapi tidak konsisten. Karena ketika kita konsisten membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan, hikmat, kekuatan untuk kita berani mengabarkan kabar baik. Katakan amin. Kita berani untuk menjadi penjaga jiwa. Kita tahu langkah apa, what's next yang harus kita kerjakan ketika kita memenangkan jiwa. Kita akan jadi tahu, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Betul Bapak Ibu? Ketika Tuhan mengutus kita, tidak dibiarkan kita berjalan sendiri. Kita tidak disuruh Tuhan, nyoh, ono melaku dewe, enggak disangoni apa-apa. Tidak dibiarkan sana jalan sendiri, tidak dibekali apa-apa. Tapi Tuhan sudah membekali kita dengan kuasa, katakan kuasa. Dan kuasa dari Tuhan itulah yang membuat kita berani untuk mengabarkan Injil, katakan amin. Berani menjangkau jiwa, berani bercerita. Sharing di pemuritan kami, akhirnya kami tahu bahwa ternyata banyak orang tidak mau mengabarkan Injil. Karena apa? Karena takut tidak direspon. Takut responnya salah. Takut disebut titik. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan yang diberkatkan buat kita, itu salah satunya juga memberikan kita hikmat untuk melangkah dengan tepat. Aku takut Kak, aku takut menjangkau, aku takut menjaga jiwa karena nanti aku disalah artikan. Konsistenkan dulu persekutuan kita dengan Tuhan. Karena disitulah kunci kita bisa menggunakan segala kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Seorang penjaga harus memiliki sikap mental yang optimis. Jangan
Belum-belum sudah, aduh nanti ditolak, aduh nanti aku disalahartikan, aduh nanti aku nggak diterima, aduh nanti dia nggak mau percaya. Itu bukan sikap seorang penjaga jiwa, katakan amin. Penjaga jiwa itu optimis. Maju dengan berani, bukan dengan gegabah tapi. Berani karena memiliki kuasa dari Tuhan. Ada hikmat, ada penyertaan, ada kuasa yang hebat. Maju dengan optimis, berkata, aku melakukan bagianku. Nanti pasti Tuhan melakukan bagiannya. Yang bisa mengubahkan hati itu bukan kita Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah menabur, menabur, menabur. Katakan amin. Yang akan memberikan pertumbuhan siapa? Tuhan. Yang akan membuat orang itu berubah. Yang membuat orang itu kemudian bertobat siapa? Tuhan. Itu bagian Tuhan. Bagian kita memberitakan, bagian kita menyampaikan, bagian kita adalah berkata-kata tentang Tuhan. Bagian kita adalah memberikan teladan hidup kita sampai kita menjadi suratan yang terbuka. Maka bagian Tuhan adalah menumbuhkan dan mengubahkan hati orang dan membuat orang-orang bertobat. Katakan amin. Jadi optimis dulu, jangan mundur teratur sebelum bertempur. Dan seorang menjaga jiwa itu emosinya terkontrol dan positif. Ketika kita menjangkau jiwa dan menjadi penjaga jiwa, seringkali kita mengalami yang namanya penolakan. Makanya kenapa perlu kita mempunyai emosi yang terkontrol dan positif. Emosi itu nangis, tertawa, ya kan, marah, semuanya emosi Bapak Ibu ya. Tapi itu bisa dikontrol. Kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi emosi ketika kita ditolak. Mungkin kita diludahi, mungkin kita dianiaya. Saya adalah pribadi yang pernah mengalami di masa kecil saya karena saya ada di tengah-tengah minoritas. Saya pernah dikata-katain, saya pernah diludahin. Saya masih kecil Bapak Ibu, SD. Dijauhin satu kelas, saya pernah mengalami karena Yesus. Tapi apakah itu membuat kemudian saya enggak kesaksian-kesaksianan, enggak nginjil-nginjilan, enggak. Tapi justru itu menguatkan mental saya dan membuat saya tahu bagaimana saya harus bertindak bagi orang-orang yang menganiaya saya karena Yesus. Dan yang selanjutnya, penjaga jiwa itu harus sehat. Katakan sehat. Sehat secara fisik ya kan. Kalau kita ngelentruk gitu ya, jalannya aja ogah-ogahan. Bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Bagaimana kita bisa merawat orang lain, orang-orang yang kita jangkau? Tidak mungkin kalau kita tidak sehat. Untuk itu mari kita benar-benar gunakan semua hal yang di sekitar kita, olahraga, asupan-asupan makanan untuk membuat kita sehat. Sehingga kita akan dinyatakan siap ketika Tuhan memanggil dan mempercayakan kita untuk kita menjadi penjaga jiwa. Setuju dengan saya? Oke. Kenapa jiwa-jiwa perlu dijaga? Kenapa mereka perlu dijaga? Penjaga jiwa itu mengingatkan mereka. Di dalam mengingatkan setiap orang-orang yang sudah kita jangkau. Di situ kita tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi kita itu juga merawat mereka. Mendampingi mereka. Kenapa? Ada satu istilah berkata, itu kan, iya. Penginjilan tanpa pemuritan sama saja dengan pembiaran. Kalau kita mau kaitkan dengan apa bahasa-bahasa yang familiar hari-hari di tengah kita, penjangkauan tanpa follow up pendampingan sama saja dengan pembiaran. Berapa waktu lalu anak saya, Etna, umurnya baru 2 tahun 1 bulan. Dia awalnya di rumah kami, awalnya tuh dia sama papahnya. Tapi entah gimana ceritanya, kemudian papahnya tuh kemana, Etnanya tuh keluar. Karena pintunya terbuka, Etna tuh keluar di jalan. Depan rumah kami tuh jalan ya, jalan perumahan gitu Bapak Ibu. Dan jalan perumahan itu termasuk jalan raya. Karena di itu adalah akses utama ya di perumahan kami. Lah si Etna itu tiba-tiba dia jalan dengan santainya, dengan cueknya. Ya kan? Kemudian dia tuh ada di tengah jalan, ada mobil lewat, dia bukannya minggir, apa Bapak Ibu yang dilakukan? Joget-joget. Ini beneran Bapak Ibu. Dan waktu itu posisi saya sedang jemur. Ya saya jemurnya tuh di depan rumah kami itu ada sedikit
ya tanah di atas gitu, saya jemurnya di situ. Wah, langsung saya tuh loncat kayak gitu ya, kayak pendekar gitu ya. Loncat di jalan. Dan saya minta maaf sama masnya. Apakah Etna saya marahin? Tidak. Kenapa tidak saya marahin? Yang salah bukan Etna. Etna itu bayi. Dia nggak ngerti, belum ngerti. Dia belum ngerti kalau itu bahaya. Dia belum ngerti kalau itu, kalau di tengah jalan, kalau jalan harus tengok kanan kiri. Kalau di jalan itu harus bagaimana, dia belum tahu. Yang salah kami. Kami melakukan pembiaran. Kami tidak mendampingi dia ketika pintu dibuka. Akhirnya saya berkata sama bapak-bapak yang menyetir mobil, Pak minta maaf ya Pak, maafkan saya. Karena itu sudah nyaris sekali ya. Tuh dia dengan cueknya joget-joget, mobilnya sudah dekat sekali dengan dia. Untung karena di situ sudah dipasang polisi tidur, tidak terlalu kencang. Yang salah kami. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita ini sudah menjangkau jiwa, tapi kita tidak memuridkan, tidak mendampingi mereka, itu sama dengan pembiaran. Kita membiarkan seperti anak saya Etna, bisa jadi dia ketabrak mobil. Betul Bapak Ibu? Kalau kita tidak melakukan pendampingan, bisa saja orang-orang yang kita jangkau, kita bawa kepada Tuhan itu, bingung, nggak tahu harus apa, mau ngapain. Akhirnya banyak di antara mereka kemudian balik lagi ke komunitas sebelumnya. Karena apa? Tidak ada pendampingan. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus bagaimana. Mungkin juga ada pergolakan-pergolakan dalam dirinya. Mengapa aku seperti ini? Mungkin ada penolakan-penolakan dari keluarga. Dan kalau kita tidak mendampingi mereka, tidak menjaga mereka, tidak merawat mereka, maka kita sama saja membiarkan orang itu jatuh ke dalam jurang. Jurang ketidakmengertian, jurang kekecewaan. Bisa jadi menjadi kecewa. Kenapa aku ditinggalkan sendiri ketika aku sudah memutuskan untuk aku pergi dari komunitasku, dari keluargaku mungkin. Maka penting bagi kita semuanya untuk kita tahu bahwa jiwa-jiwa yang kita menangkan itu ibarat seorang bayi yang butuh untuk dirawat. Kalau kita punya baby, Bapak Ibu yang punya baby, kamu tahu banget. Bayi itu belum bisa ngapa-ngapain sendiri ya. Makan harus disuapin, minum harus dibuatin, ke belakang harus ditatur, orang Jawa bilang. Itu sama halnya ketika kita melihat mereka, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang dewasa dan mereka adalah bayi-bayi rohani dan kita harus mau untuk menjaga mereka, merawat mereka sampai mereka itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan menjadi dewasa dan kelak mereka juga akan bisa memenangkan orang lain bagi kerajaan surga. Katakan amin. Oke. Kemudian selanjutnya, cara merawat jiwa itu seperti apa? Kalau kita tadi tahu bahwa kita harus menjaga merawat mereka, yang pertama adalah berjaga-jaga melalui doa. Mari kita baca bersama-sama dalam Efesus 6 ayat 18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa itu besar kuasanya. Mungkin kita tidak bisa bersama dengan orang-orang yang kita dampingi, orang yang kita jaga, orang yang kita rawat itu 24 jam. Tapi kita tahu ada Roh Kudus yang akan menjaga mereka. Dan kita haturkan itu, kita minta Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Dan minta dalam doa kita berjaga-jaga bagi jiwa mereka. Agar mereka tidak lagi dirampas oleh si jahat. Tapi mereka tetap tegak dalam keputusan mereka untuk mengikuti Yesus. Merawat jiwa, kita perlu berjalan bersama dengan mereka dan peduli kebutuhan mereka. Kalau Bapak Ibu tahu kebutuhan utama mereka
itu bukan materi, tapi kebutuhan mereka, orang-orang yang kita menangkan adalah kasih. Untuk itu kita perlu berjalan bersama mereka, untuk kita berbicara soal kasih, menunjukkan soal kasih, dan kita memberikan kasih yang diharapkan dan rindukan. Kasih Yesus yang utama, yang menjadi kebutuhan mereka, penuhi melalui setiap kita. Penuhi melalui keteladanan hidup kita, pemberian kita, apapun yang kita lakukan, pendampingan kita, lakukan itu, dasarkan itu dengan kasih Yesus yang menjadi kebutuhan utama. Kenapa harus kasih Yesus? Karena hanya kasih Yesus yang mampu memenuhkan segala kebutuhan dia. Kasih kita terbatas, pemberian kita terbatas, pendampingan kita terbatas. Tapi ada kasih yang tidak terbatas, yang bisa membalut luka mereka, yang bisa menyembuhkan luka mereka, yang bisa memuaskan dahaga mereka, yang bisa mengenyangkan perut mereka. Kasih Yesus. Katakan amin. Yang selanjutnya, ada satu ayat, Pengkhotbah 4 ayat 10. Kenapa kita perlu berjalan dengan mereka? Pengkhotbah berkata, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu arti why, maka itu bisa dibaca di terjemahan yang lain berkata, kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Jadi celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Tuhan panggil kita jadi penjaga jiwa untuk menolong jiwa-jiwa yang dijangkau bagi Tuhan. Yang tidak membiarkan mereka jatuh. Tapi kitalah yang akan berjalan bersama dengan mereka. Ketika mereka jatuh, mereka kehilangan arah. Kita mengingatkan, jangan lewat situ. Harusnya ke kanan. Kalau dia mulai tersandung dan terjatuh, kita tidak apa-apa, bangkit lagi. Karena Tuhan mengasihimu, aku juga mengasihimu. Mari kita kembali berjalan bersama-sama. Jangan putus asa. Dan bagian yang ketiga, ketika kita menjadi penjaga jiwa, jadilah pribadi yang sabar, tekun, dan pantang menyerah. Apakah menjadi penjaga jiwa, merawat orang, mendampingi mereka, memberikan kasih kepada mereka, memberikan materi mungkin apa yang kita miliki adalah sesuatu yang mudah? Saya berkata tidak mudah. Tapi yang tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Karena ada kekuatan Tuhan. Jadi setiap kita mulai lemah, kita mulai putus asa dengan apa yang kita kerjakan saat kita menjaga jiwa. Ingat bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan, kuasanya bagi kita. Setuju katakan amin. Dan bagian yang terakhir, tip hidup dalam misi. Sebagai penjaga jiwa, berarti kita semua tipnya hanya sepele. Sepele ya, simple maksudnya, simple. Kalau kita mau terus hidup di dalam misi, kuncinya hanya satu, bergerak. Katakan bergerak. Tanpa bergerak, maka tema bulan ini hanya sebagai topik semata. Betul Bapak Ibu? Tapi dengan bergerak, kita akan hidup di dalamnya, kita akan terus melakukannya. Karena apa? Dengan kita bergerak, kita tahu bahwa akan ada hati kepada jiwa-jiwa yang terus menerus. Dan itu akan membuat kita semakin bergairah untuk melakukannya. Menjangkau jiwa bagi Tuhan. Jadi sekarang katakan dengan kanan kirimu, bergerak. Jangan diam, bergerak. Ketika kita bergerak, kita harus sepakat bergerak, katakan amin. Karena ketika kita sepakat bersama-sama, ayo kita bergerak. Mungkin kelompok my team mulai berkata, ayo kita bergerak bersama-sama. Maka itu akan menjadikan orang lain akan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Bisa menulari kalau bahasa Jawanya. Membuat orang kemudian ikut apa yang kita kerjakan. Karena dalam kesepakatan itu akan ada saling menarik. Akan ada saling mengikat,
ada yang saling menguatkan, ada yang saling melengkapi. Sehingga apapun yang kita kerjakan, pergerakan yang kita lakukan tidak mudah untuk terhentikan. Kuasa kesepakatan membuat apapun yang kita kerjakan tidak mudah untuk dihentikan. Ketika kita mulai lemah, ada orang di sekitar kita mengingatkan, ayo kita bergerak lagi. Ayo sesuai kesepakatan kita, mengingatkan, mendorong. Itu adalah tip hidup dalam misi. Yang terakhir, ingat upah kita. Katakan upah saya. Saat kita menjadi penjaga jiwa, jangkau, dan kita kemudian merawat, mendampingi orang-orang itu, ternyata ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. 1 Petrus 5 ayat 4 berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Katakan amin. Ini berkat kita Bapak Ibu Saudara. Mahkota kemuliaan ini diberikan kepada siapa? Orang-orang yang dengan setia menggembalakan jiwa-jiwa. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini tahu Bapak Ibu Saudara terpanggil untuk menjadi penjaga jiwa. Bapak Ibu itu adalah seorang yang mengembalakan jiwa-jiwa. Kita satu level Bapak Ibu Saudara. Asik? Amin? Kita sama-sama menggembalakan jiwa. Tidak ada yang namanya jemaat, tidak ada yang namanya pendeta. Kalau kita ngambil bagian kita dalam panggilan sebagai penjaga jiwa, maka kita semuanya adalah gembala-gembala. Dan setiap gembala yang setia menggembalakan domba-dombanya. Entah Bapak Ibu adalah seorang doorkeeper. Entah itu Bapak Ibu hanya seorang ibu rumah tangga. Menurut Bapak Ibu, ibu-ibu hanya ibu rumah tangga. Bapak-bapak engkau pekerja kantoran. Tapi kalau kita melakukan bagian kita sebagai penjaga jiwa, kita semuanya akan menerima mahkota kemuliaan. Yang rindu menerima mahkota kemuliaan, angkat tangan. Boleh kita berdiri bersama-sama, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan memanggil setiap kita. Ada upah, di bagian terakhir ada upah. Tapi ada proses yang kita kerjakan bersama-sama. Tapi pastikan ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini dan mulai berkata, kemarin aku takut, tapi sekarang aku tidak takut. Kemarin aku ragu-ragu untuk aku menjaga jiwa dan menjaga mereka. Kalau kemarin masih malas. Tapi hari ini kita mau berkata bersama-sama, Tuhan aku berkomitmen. Karena aku tahu Tuhan memberikan aku kuasa. Tuhan memberikan upah kepadaku yang luar biasa. Maka aku mau mengerjakannya. Bukan karena upahnya, bukan karena kuasanya. Tapi karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan memeteraikannya bagi kami. Membuat kami hari ini tergoncang. Hati kami diliputi oleh kerinduan untuk kami mengekspresikan kasih kami. Dengan kami menjangkau dan menjaga jiwa-jiwa. Merawat mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Panggilan-Mu kami responi. Kami berkata, ya Tuhan. Aku meresponinya, aku mau menjadi penjaga jiwa, aku mau melakukannya bukan karena upah, bukan karena kuasa, tapi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kuatkan kaki kami, tegakkan kepala kami, singkirkan keraguan, ketakutan, hal yang menghalangi kami untuk kami menjangkau dan menjaga jiwa-jiwa. Karena kami tahu kami disertai oleh Allah Immanuel yang akan menyertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Yang memberikan kami keberanian untuk melangkah, berbicara, memberikan kami hikmat untuk kami melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan dengan setia, upah sedang menanti kami. Terima kasih Tuhan. Panggilan menjadi penjaga jiwa bukan hanya panggilan pendeta, ketua my team kami, tapi menjadi panggilan setiap kami orang percaya. Tuhan, hari ini ketika Kau memanggil, gembalakanlah domba-dombaku. Semua jemaat JKI keluarga kerajaan berkata, iya Tuhan, aku mau.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan berkati setiap kami keluar dari tempat ini. Kami jadi pribadi yang berbeda. Sebab kami tahu apa yang harus kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Menyenangkan Engkau, memperkenan Engkau, dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan bagi setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Yang semangat menjadi penjaga jiwa, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Baik, pagi hari ini juga kita akan mendengar dan melihat kesaksian yang akan ditayangkan melalui video yang ada. Silakan. Salam, perkenalkan nama saya Ibu Andriani. Usia saya sekarang ini menginjak 51 tahun. Saya akan sedikit bersaksi di sini karena itu ada kerinduan di dalam diri saya untuk bersaksi tentang pertolongan Tuhan di waktu saya benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada awalnya, waktu itu saya bekerja seperti biasa, bekerja karena saya bekerja di bagian pekerjaan saya marketing di Yakult. Waktu itu saya membawa Yakult begitu banyak di motor itu, di depan, di belakang itu sekitar ada 1000 botol Yakult. Dari situ saya sudah ada rencana dari awalnya. Dari awalnya itu saya rencana mau ke arah keluar kota untuk mengantar pesanan di sana. Tetapi di tengah perjalanan saya ada kayak kebingungan. Saya berhenti bingung mau kemana, tidak tahu arah, dan saya lupa dan benar-benar lupa, tidak tahu kemana. Akhirnya saya nangis pulang ke rumah. Dari situ perjalanan hidup saya dimulai dengan proses Tuhan yang luar biasa. Kesakitan di kepala, waktu itu saya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Udah beberapa saat dan beberapa hari saya hanya pergi ke puskesmas waktu itu. Di puskesmas tidak ada sakit apapun. Dokter mengatakan tidak ada sakit apapun, saya hanya diberi obat pusing gitu. Tapi ternyata sakit itu berkelanjutan, sakit yang luar biasa di bagian kepala bagian kiri itu kayak dicengkram gitu, yang luar biasa sakitnya. Di situ saya ngobrol sama keluarga, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Karena sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya sempat beberapa kali pingsan. Jadi sehari itu kadang 10 kali, kadang 15 kali pingsan, dan keluarga sangat ketakutan waktu itu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, hanya bisa merasakan kesakitan terus setiap saat dan hanya bisa minta tolong ke Tuhan. Tuhan, ada apa dengan diri saya? Di situ waktu dokter bilang saya harus operasi otak, saya sangat drop karena waktu itu saya benar-benar sendiri, tidak ada teman. Waktu dokter mengatakan, Ibu harus operasi, dijadwalkan untuk operasi otak. Waktu saya nangis, benar-benar nangis, Tuhan saya tidak mau dioperasi. Kalau Tuhan mau memanggil saya, waktu itu saya tidak mau kepala saya dioperasi di otak. Saya tidak mau Tuhan. Saya selalu berdoa di setiap perjalanan pulang saya naik bis itu saya menangis terus. Tuhan saya tidak ingin dioperasi, Tuhan saya tidak ingin dioperasi, saya gitu terus. Karena waktu itu saya belum begitu dekat dan merasa jauh dengan Tuhan karena saya jarang ke gereja. Saya ke gereja hanya kadang-kadang saja. Waktu saya ingat, waktu saya di rumah sakit saya ingat saya punya nomor mami waktu itu. Waktu itu saya WA mami. Waktu itu mami langsung gerak cepat, istilahnya dia membalas, langsung meresponnya dengan cepat. Terus di situ beberapa saat kemudian ada 2 orang ibu, Bu Lulu sama Bu Deborah datang ke rumah sakit mendoakan saya. Dari tim gereja juga yang luar biasanya seperti keluarga saya sendiri. Di situ mereka mendukung saya, memotivasi saya, Bu Andri harus bangkit, Bu Andri harus kuat. Anak-anak juga memberikan saya semangat, keluarga memberikan semangat bahwa saya harus kuat menghadapi sakit saya itu. Saya punya keinginan Tuhan, saya ingin ikut Tuhan. Saya harus rajin beribadah, rajin ke gereja. Terus saya ingin jadi terang di tengah-tengah keluarga saya waktu itu. Sebelum saya meninggal, saya ingin jadi terang untuk keluarga saya. Saya membawa anak-anak dan keluarga untuk datang ke gereja. Waktu saya berpikir saya hanya jemaat baru di gereja JKIKK. Apa bisa saya ingin jadi pelayan di sini Tuhan? Apa bisa saya melayani Tuhan? Saya ingin sekali Tuhan melayani Tuhan. Waktu itu saya berpikir seperti itu dan saya berdoa, Tuhan saya ingin melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tuh mengabulkan permohonan saya. Ada dari waktu itu dari doorkeeper membutuhkan, saya kayak ditawari, puji Tuhan, keinginan saya terkabulkan.
Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa. Saya ikut pelayanan, dari ikut pelayanan, saya juga ingin tertanam dan bertumbuh lagi di gereja. Terus waktu itu saya lupa dengan sakit saya karena sudah lama tidak kambuh gitu. Puji Tuhannya di situ lama tidak kambuh karena saya ikut pelayanan, saya aktif di gereja. Terus pada suatu hari saya merasakan kok aku sekarang sudah tidak ada rasa sakit lagi ya. Coba aku tak ke rumah sakit lagi, saya cek lagi gitu. Terus puji Tuhannya saya minta, waktu itu Pak Doni juga yang nangani, saya ngomong sama Pak Doni, Pak saya ingin dicek untuk di-scan ulang dan diperiksa lagi kesehatan saya. Saya di-scan, diulang. Pas waktu satu hari saya mengambil hasilnya itu dokternya ngomong, Bu, penyumbatannya sudah hilang, pengapurannya sudah hilang, luar biasa. Waktu saya sangat benar-benar, Tuhan luar biasa merubah hidup saya. Saat kita percaya sama Tuhan, kita serahkan kehidupan saya sama Tuhan, Tuhan mengubahnya, kehidupan saya menjadi luar biasa. Dan sampai saat ini Tuhan memberi kesehatan kepada saya dengan luar biasanya. Saya menjadi sehat, tidak pernah kambuh lagi. Terus saya juga bisa membawa anak-anak untuk pelayanan, itu luar biasanya Tuhan di hidup saya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan menjaga jiwa saudara, saudara juga harus menjaga jiwa orang-orang di sekitar saudara. Amin. Tepuk dadanya dan katakan, saya penjaga jiwa. Katakan kanan kiri, engkau juga penjaga jiwa. Oke. Wow. Baik saudara, kami juga bersuka cita dengan saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Bisa ditampilkan. Ada CC, ada Evelyn, ada Bapak Yakub yang duduk di atas. Oke. Ada Ibu Lindawati, kemudian Yunias, Ibu Tri. Pagi hari ini saudara yang berulang tahun bisa bangkit berdiri. Nanti kanan kiri depan belakang bisa ucapkan selamat ulang tahun. Bapak Yakub kenapa tidak berdiri ya? Dia di atas, oke, selamat ulang tahun Bapak Yakub. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin yang tidak tertulis di sini, oke. Saya akan serahkan waktunya kalau tidak ada kepada Bapak Yoyo untuk menyampaikan beberapa hal. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang mesti disampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga akan berdoa untuk beberapa hal juga. Oke, karena itu yang pertama untuk menjadi perhatian kita, yaitu baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendaftarkan putra-putrinya atau Bapak Ibu Saudara sendiri belum dibaptiskan, bisa menghubungi Ibu Linda. Ya, itu ada nomornya di layar, ada nomor Ibu Linda, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkannya, juga sekaligus untuk penyerahan anak. Jadi yang Bapak Ibu Saudara atau cucunya belum menyerahkan anaknya kepada Tuhan, boleh mendaftarkan kepada Ibu Linda. Kemudian yang selanjutnya untuk doa puasa dan doa rantai hari Senin dan Kamis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana puasa hari Senin dan Kamisnya? Yang bilang lancar sukses hanya 2-3 orang. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah, ada yang bilang gitu ya. Oke, nah mau diperpanjang ya Papi ya. Ada pengumuman untuk doa dan puasa untuk hari Senin dan Kamis diakhiri pada minggu ini. Gak ada tepuk tangan nih. Tepuk tangannya nggak tahu mau ditambahin atau enggak, tapi yang ini terakhir hari Senin besok dan hari Kamis besok. Minggu selanjutnya kita menunggu informasi yang akan datang. Kemudian ada berita gembira. Ada berita gembiranya, selamat kepada Saudari Fiandra yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Boleh maju ke depan supaya yang lain tahu. Dan nanti Papi Jo akan menyampaikan bingkisannya. Dan sekarang sudah tamat dalam kuliahnya dan sah menjadi sarjana ekonomi dari UKSW.
Mari Bapak Gembala bisa menyampaikannya. Ya, sekali lagi boleh tepuk tangannya. Dan kita berdoa banyak putra-putri kita yang juga nantinya akan menyelesaikan pendidikannya. Dan sekarang di belakangnya sudah bisa disandang gelarnya SE, Viandra SE gitu ya. Oke, selanjutnya dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara bagi putra-putrinya yang mendaftarkan SIL, Sekolah Injil Liburan. Berapa banyak yang putra-putrinya mendaftarkan atau cucunya mendaftarkan SIL? Enggak banyak ya? Ya, sayangnya pendaftaran sudah tutup karena tempatnya sudah pesan. Ini untuk putra-putri yang usia berapa Kak Haji? Gereja anak ya. Jadi dimulai besok hari Senin sampai tanggal 30 Juni. 30 Juni. Bagi Bapak Ibu Saudara yang putra-putrinya ikut SIL, Bapak Ibu Saudara boleh jenguk ke sana Kak Haji? Boleh, jadi Bapak Ibu Saudara bisa menengok ke sana, mungkin bawain snack atau bawain apa, hubungi Gembala Gereja Anak. Kak Haji, boleh berdiri Kak Haji? Ya ini Gembala Gereja Anak, tepuk tangan dong. Doakan mereka supaya mereka ketika di Bandungan, mereka enggak hanya happy fun, tapi mereka menemukan Tuhan sejak dari masa kanak-kanaknya. Amin. Jadi ketika mereka mendapatkan Tuhan sejak dari masa kanak-kanak, Bapak Ibu Saudara enggak usah khawatir. Ketika ada Tuhan yang ditemukan dalam hidupnya, semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berkenan kepada Tuhan dan sesama. Kemudian, itu tadi dari tanggal 26 sampai 27 Juni, itu SIL. Kemudian untuk selanjutnya, Retreat Sinode. Retreat Sinode nanti pada tanggal 27 sampai 30 Juni akan diadakan di STT Sangkakala. Nah jadi Bapak Ibu Saudara bisa mendukung di dalam doa karena hamba-hamba Tuhan dari Sinode JKI akan berkumpul, mereka akan berfellowship dan mereka akan membicarakan banyak hal untuk pertumbuhan gereja, termasuk gereja kita. Yang terakhir Bapak Pendeta Stefanus Marjono tidak ada bersama dengan kita sejak dari hari Jumat kemarin dirawat di rumah sakit dan beliau sakit tipes. Jadi tolong doakan untuk hal ini, nanti kita akan juga berdoa. Selanjutnya untuk persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan, yang bawa amplop bisa dimasukkan di kotak-kotak yang tersedia di belakang sana. Kemudian yang melalui mesin edisi bisa di depan sana. Kemudian yang pakai aplikasi juga bisa melalui HP Anda masing-masing. Oke, itu yang saya sampaikan dan kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Masih antusias? Masih antusias? Kalau berdoa masih antusias, kalau antusias kayak Bu Linda, tangannya diangkat dua-duanya. Antusias? Yuk kita berdoa bersama-sama, nanti setelah ini Bapak Gembala akan berdoa memberkati kita semuanya. Ya sebelum Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah masing-masing, pastikan ada sesuatu yang Anda bawa pulang ke rumahmu. Apa yang sudah kau terima dari kebenaran firman Tuhan, pastikan itu tersimpan dalam hatimu. Tidak gampang dilupakan, tidak gampang tercuri oleh apapun juga. Menjadi penjaga jiwa. Ada orang-orang di sekitarmu yang harus kau jaga, karena Tuhan percayakan itu. Karena itu Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima dari perkataan firman-Mu, biarlah itu tersimpan dalam setiap hati kami masing-masing. Karena firman-Mu sangatlah berharga, firman-Mu adalah harta yang tidak ada duanya. Karena itu buatlah kami mampu melakukannya,
Sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa. Dan kami sangat percaya ketika kami mengerjakan kebenaran firman-Mu, maka yang terjadi kuat kuasa Roh Kudus yang akan menopang, yang akan memimpin kami, menolong kami, sehingga firman-Mu bisa kami kerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini, kami berdoa mengucap syukur untuk kelulusan anak kami Fiandra. Apapun yang sudah Tuhan kerjakan atas hidupnya di tengah-tengah masa mudanya, kami percaya rancangan Tuhan yang hebat masih ada di depannya dan menunggu dia. Karena itu buat hatinya percaya sejak dari masa mudanya dia mengenal Engkau, dia percaya Engkau, sehingga di masa tuanya dia tidak akan pernah kecewa. Sebab Tuhan yang menjadi penolongnya. Berkati untuk rencana-rencana selanjutnya. Apapun yang akan dia kerjakan, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Diberkati mereka semua yang berulang tahun. Tuhan tolong untuk masa depan mereka. Bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, apapun yang mereka kerjakan, biarlah takut akan Tuhan itu yang menyertainya. Sehingga mereka di tahun-tahun berikutnya akan semakin berhasil di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk yang hari-hari ini sedang bergumul untuk pernikahan mereka. Karena ulang tahun pernikahan yang mereka alami, Tuhan memberkati setiap pernikahan-pernikahan yang ada. Diberkati mereka yang sedang berulang tahun pernikahan. Biarlah mereka juga menemukan kekuatan Tuhan yang menopang pernikahan mereka. Semakin hari semakin ditambahkan kasih, semakin ditambahkan kemesraan. Sehingga keharmonisan yang dari sorga itu yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun berdoa untuk sekolah Injil liburan pada tanggal 26 sampai 27 besok. Diberkati setiap anak-anak yang sudah mendaftarkannya. Biarlah ketika mereka ada di Bandungan nanti, mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, menemukan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat mereka, sumber kehidupan mereka. Sehingga sejak dari masa kecil mereka mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu, mengenal pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan hidup mereka aman di dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan tolong untuk mentor-mentor gereja anak yang ada, diberkati mereka semua. Semua persiapan yang mereka adakan, semuanya diurapi, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Acara boleh berjalan dengan baik, tidak ada yang sakit. Semuanya bersukacita, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga untuk retreat sinode tanggal 27 sampai 30 Juni nanti Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Sehingga semua hamba-hamba-Mu ketika berkumpul di dalam takut akan Tuhan, mereka mendapatkan rancangan Allah untuk sinode JKI. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Pak Adi Sutanto sebagai ketua sinode. Hikmat dan otoritas yang dari Tuhan ada pada beliau. Sehingga ketika beliau memimpin sinode ini, beliau membawa setiap gereja Tuhan kepada kehendak Tuhan atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan. Memberkati Pak Stefanus Marjono. Perkatakan perkataan berkat untuk Pak Stefanus Marjono. Perkatakan perkataan kesembuhan untuk beliau. Perkatakan perkataan damai sejahtera untuk seluruh keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik untuk Pak Stefanus Marjono. Kesembuhan yang dari Tuhan terjadi atas Pak Stefanus. Dipeliharakan Tuhan. Ketika dirawat di rumah sakit, ada sukacita Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang memerintah atas Pak Stefanus dan seluruh keluarganya. Teristimewa untuk Budi Harnani. Tuhan jagai, Tuhan peliharakan. Sukacita yang dari Tuhan membebat hatinya. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan, beliau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula untuk setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Diberikan hati yang percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka.
Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai mereka, menjadikan mereka tetap percaya ketika mereka sakit. Hatinya terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman Tuhan yang pernah mereka dengar, firman Tuhan yang mereka baca, Tuhan ingatkan dari hati mereka. Sehingga mereka terhiburkan dan kekuatan Tuhan yang memulihkan mereka. Karena itu Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang menyempurnakan setiap doa kami. Mari angkat amplop yang Bapak Ibu siapkan. Maupun Bapak Ibu akan mempersembahkan lewat mesin EDC atau transfer. Lewat OVO, GoPay dan yang lain. Kita percaya Tuhan mengasihi kami, bermurah hati. Sehingga hidup kami terpelihara. Kami yang hidup dari kekurangan sekarang dicukupkan oleh Tuhan. Dari yang cukup kami kemudian sekarang pada tingkat berikutnya lebih daripada cukup. Dan kemudian Tuhan bawa kami hidup dalam kelimpahan, bahkan kelimpahan tanpa batas. Karena kami ingin menabur banyak, maka kami pasti akan menuai banyak. Tuhan berkati benih yang unggul ditabur di tanah yang subur. Berikan kami kaya dalam kemurahan, sehingga kami akan terus mengalami peningkatan dalam menabur dalam gereja ini Tuhan. Baik dalam persembahan setiap minggu maupun juga persembahan-persembahan yang lain. Berikan kami keberanian untuk memberikan lebih lagi dan lebih lagi. Bahkan kami mengembalikan persepuluhan dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati. Bahkan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bahkan Tuhan menghardik belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap. Sehingga taburan kami akan mengalami panen raya yang luar biasa. Kami disebut berbahagia, bahkan menjadi kesukaan bangsa-bangsa. Bersyukur, memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat dua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Kami percaya sepanjang rangkaian ibadah pagi ini, semua kami telah mengalami Tuhan. Bahkan pujian penyembahan yang kami persembahkan Tuhan terima. Bapa suka dengan apa yang kami lakukan hari ini. Firman yang sudah disampaikan akan tertanam di hati kami, bertumbuh sehat, berakar kuat, bahkan berbuah lebat. Dan kami rindu memperkatakan firman itu dan merenungkan siang dan malam. Supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian Tuhan akan membuat perjalanan kami berhasil. Dan kami akan beruntung dimanapun kami berada. Pengurapan roh, keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan akan nyatakan kepada semua kami. Bahkan kedua tangan kami diurapi. Sehingga apa saja yang kami kerjakan oleh tangan kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bersyukur dan kami akan pulang. Kiranya penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini akan kami alami. Sehingga ada peningkatan dalam semua berkat yang Tuhan berikan. Dan kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu.